Dan baca hamdalah. Kita terima kasih dulu sama Nabi Muhammad dengan baca sholawat. Allahumma terima kasih juga sama orang tua. Jadi sering terima kasih ya. Sering kita doain dulu. Wabil firli hari ini saya nyampein materi, suruh nyampein materi masalah Uber, masalah balik. Ada di sini yang belum balik. Silakan. Oh iya. Oke. Udah? Oke. Sekarang saya ingin ikrar dulu, adik-adik. Angkat tangannya. Tangan kaki ke atas. Oke. Tempelkan ke pundak temennya sampingnya. Yang laki-laki ya. Oh, laki-laki. Oke. Udah? Bukan. Udah? Udah. Tepuk sambil bilang ini. Hei teman-teman. Ulangi ya. Hei teman-teman. Aku anak sukses. Aku akan sukses dunia akhirat. Tatap aku. Lihat dulu wajahnya, kira-kira calon sukses. Oke. Berikutnya, sekarang gantian yang sebelahnya ke yang sebelahnya. Sama. Hai teman-teman. Calon orang sukses. Lihat saja tampangku. Meyakinkan. Insya Allah. Ada tahu calon orang sukses? Ya, lihat sebelahnya ya. Sebelahnya. Sukses dunia akhirat insya Allah. Ya. Kita mau mulai nih. Maaf, Kak Adi di rumah punya ayam. Ayamnya 80 ekor juga gak seribut ini. Itu ayam. Ini anak SMP pakai seragam. Ributnya Masya Allah. Iya. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kak Adi mulai dengan kata-kata balik. Ya, di sini suka ada kata-kata mana yang terbalik. Balik. Ya, Kak Adi belum lancar karena Kak Adi dari Jawa Tengah. Bilangnya kayak gitu ya. Mana terbalik. Mana terbalik. Balik itu apa sih? Balik itu apa sebenarnya? Balik pulang. Pubertas. Oh, ada yang jawab pubertas. Siapa murid? Salman. Pak Salman pubertas. Pak Salman pubertas. Ya. Jadi di Islam ada fase yang membuat seseorang ini tidak sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi ada sebenarnya di sini orang yang banyak anak-anak yang sebenarnya kalau dia mampu mencari nafkahnya maka sebenarnya orang tua sudah bisa lepas dari dia. Umur berapa? Umurnya banyak nih. Balik ini bisa dari kalau sekarang 8 tahun udah mulai, 7 tahun udah mulai ada, 11 tahun. Anak-anak perempuan haid dari 8 tahun sudah ada. Tahu? Artinya itu
Artinya itu usia di mana adik-adik ini sudah mendapat kewajiban yang mutlak dari Allah. Seluruh yang ada di Quran ini kewajiban dari semua. Oke. Ini. Nah, ini masalah adik-adik. Masalah. Kak Adi beberapa kali pengen nangis, sudah guru Kak Adi, guru istri saya ini guru konseling di sekolah negeri. Tadinya istri Kak Adi itu guru konseling di sebuah gunung di Sumedang. Dari rumah aja 4 jam, bolak-balik pokoknya 4 jam. Jauh. Kira-kira itu sebenarnya desa yang terpencil. Tapi ketika pulang, istri Kak Adi sempat lapor ke saya, Mas, hari ini tadi saya nangkap seorang perempuan, siswa kelas 7 kalau nggak salah. Apa? Lehernya ada bekas gigitan. Gigitan apa? Ular? Enggak. Paribut waya yang ingin begitu. Dipanggil tuh. Tapi dia karena sekolah dia karena ada lengannya dengan ini namanya apa? Gerahnya di bentar di ini. Sekali juga masuk di sini masuk. Itu apa itu tutupin? Biasa Bu. Apa? Boleh lihat. Oh, itu kok ada yang gigit? Siapa? Siapa? Biasa segini kalau tanya cuma biasa. Siapa? Siapa? Pacar. Oh, pacarnya di mana? SMP sebelah Bu. Oke. SMP sebelah. Kelas 7 kalau nggak salah. Kelas 7. Terus gurunya ini nanya, istrinya tadi nanya, kenapa sih kamu mau? Sebab cinta sih. Iya, cinta. Dia bilang cinta. Bener cinta harus kayak gini? Apa ketika kamu cinta sama nenekmu akan kamu gigit? Iya. Enggak kan? Enggak. Kalau pakainya apa mau kamu gigit? Enggak. Bukan seperti ini ekspresi cinta. Cinta itu sesuatu yang mulia ya, Des. Harusnya dengan cinta ini kita berpahala. Kita dapat apa? Pahala. Kak Adi sudah nikah karena cinta. Kak Adi nyium istri Kak Adi dapat pahala. Asik kan? Kalau kamu nyium dosa. Gak apa-apa lah nyium pasar pam, gak apa-apa. Jangan lagi tapi ya. Oke. Kenapa seorang mengalami balik? Kenapa? Masanya, oke. Apalagi udah gede? Hah? Takdir. Takdir. Oke, takdir. Ini bagus. Ya, ada sebuah lagu. Takdir memang kejam. Takdir nggak kejam. Oh, kejam. Adik-adik, ini sesuai dengan perkembangan. Ada tahu awalnya manusia di bumi ini ada berapa? Ada 2. Oke. Dua. Oke, Adam sama Hawa. Adam tidak punya ibu sama bapak. Kalau Hawa tidak punya ibu tapi punya bapak. Siapa bapaknya? Ada makhluk yang tidak punya bapak tapi punya ibu. Siapa? Nabi Isa. Lengkap ya, Allah nyiptakan lengkap. Nah, 2 ini sama Allah diperintahkan untuk berkembang biak, sehingga beranak sampai banyak ini anaknya dari Nabi Adam. Tapi permasalahannya sebenarnya Nabi Adam ini orang yang ganteng sekali ya. Ya, Nabi Adam ini orang yang sama Allah
diciptakan dengan kondisi fisik yang tinggi. Tingginya mungkin tahu, Siti Nadiro'ah, dia 60 lengan, 30 meter kira-kira. Dan lebar badannya ini Sab'atu Diro', 7 lengan, 3,5 meter lebar badannya. Tinggi ke atas, ini kondisi fisiknya Adam. Dan nanti orang-orang kalau kita masuk surga, amin, kalau kita masuk surga, nanti kita sama fisiknya dengan Adam, mukanya juga seganteng Adam. Kemudian ibu kita Adam, Hawa ini perempuan yang tercantik di dunia ya. Jadi sebenarnya saya juga aneh, kenapa kok kita keturunan orang ganteng sama cantik, tapi mukanya kita polos-polos saja. Nah, Hawa ini perempuan tercantik di dunia aja deh. Di sebuah hadis disebutkan bahwa kecantikan ini dibagi 4 sama Allah. 1/4 buat Nabi Yusuf, ganteng sekali Nabi Yusuf. 1/4-nya buat Hawa, 1/4-nya buat istrinya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Bukan, Sarah. 1/4-nya buat Sarah. Nah, 1/4-nya itu dibagi kita barengan ya, semua. Barengan, gak ada bandingannya sebenarnya mereka. Oke. Nah, mereka berkembang biak. Konon dulu Nabi Adam itu setiap punya melahirkan itu anaknya dua. Karena tugas tadi supaya manusia tetap ada di muka bumi. Jadi kenapa kita balik? Benar kalau jawabannya takdir, itu sudah menjadi tugas perkembangan kita. Karena makhluk semakin lama, semakin besar tumbuh, itu tandanya kita tumbuh. Kalau kemudian adik-adik sampai gede belum balik, ini namanya nggak normal. Ada nggak sih? Ada 17, 18 tahun belum apa-apa, belum tahu apa-apa. Ada. Dan juga orang yang tugas perkembangannya kan masih culun. Oke, apa tanda-tandanya? Terus kalau udah balik harus gimana? Mandi. Emang kamu gak mandi? Mandi Ustaz. Oke, sip. Ya mulai. Ya. Ini buat laki-laki. Yuk kita ngomongin mimpi basah. Sininya balik itu sudah mimpi basah. Ini ceritanya ada seorang laki-laki berusia 11 tahun namanya Bejo. Ya. Sekolahnya di Alpha Centauri. Cabang Maroko. Ya, setelah sholat isya dia tertidur keras. Dia biasanya suka pakai AC, pakai ini, tidurnya pulas banget. Dan ketika tidur dia mimpi indah, ditemani oleh bidadari-bidadari cantik. Sampai badannya lepak. Nah, dia sangat bahagia sekali nih. Dia bahagia sekali, dia tidurnya bahagia banget. Berada di antara mereka di dalam mimpinya. Salah satu bidadari itu kemudian berkata, "Aku mau menjadi istrimu." Sepatu nih, dia begitu seneng banget orang ini. Si Bejonya aja tertidur sambil senyum. Oke. Kemudian di dalam mimpinya dia memeluk bidadari itu, namun tiba-tiba ada suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangun. Aduh, belum apa-apa udah azan. Tapi dia mendapati celananya agak basah dan lengket. Bukan lengket karena tidak pernah dicuci. Ada yang punten celana dalamnya dibolak-balik, Senin yang ini terus ini balik lagi. Biasanya nggak tercuci. Biasanya anak kelas. Tapi ini bukan. Ini lengketnya agak basah. Dia apakah mungkin saya ngopol dan saya nggak kerasa. Sebenarnya ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki dan tidak semua ini menyebabkan
kita disebut kita disuruh mandi wajib. Oke. Yang kayak gini namanya apa? Air apa namanya? Air mani. Oke, air mani. Dan habis. Ya. Ya. Meskipun ada beberapa anak SMP yang memang ngompolnya belum sembuh, ada. Kamu sudah sembuh? Ngompol atau bukan? Ini bukan plus ngompol. Ketika kemudian mengeluarkannya dengan cara yang enak, maka ini disebut sebagai ihtilam, mimpi basah. Ada yang orang yang mimpinya mimpi basah bener-bener sampai bajunya karena dibangunkan sahur gak bangun. Basah bukan. Ini mimpi basah. Oke. Berikutnya. Ya. Kalau udah seperti ini, maka menandakan bahwa laki-laki ini udah siap secara organ reproduksinya. Dia mengeluarkan air sperma. Air mani ini najis atau bukan? Hah? Najis. Yang ngomong najis. Tadi banyak. Oke, yang ngomong air mani itu bukan najis. Ada yang cuma gini doang. Jawab dong. Siapa yang nganggapnya najis? Najis? Gak ada? Oke, yang tidak najis. Oke, turun. Jangan tinggi-tinggi. Air mani ini tidak najis, tidak najis. Nabi Muhammad pernah dan jubahnya dicuci sama Nabi Muhammad karena udah kering. Kalau udah kering diapain? Dikrok. Kalau masih basah dicuci. Bukan najis karena apa? Kita berasal dari itu. Kita berasal dari air yang suci. Jadi kalau air mani najis berarti kita najis. Banget. Enggak, kita bukan. Ini air suci. Air suci. Oke. Nah, kata Rasulullah, kata Allah, jika kamu dalam keadaan junub atau telah mengeluarkan mani, maka hendak bersuci dan mandi. Setelah itu, maka adik-adik telah menjadi orang yang dianggap sah. Dewasa dalam artian menerima semua kewajiban. Bahkan maaf, kalau ada adik tadinya yatim, maka setelah itu sudah tidak dinamai yatim lagi. Karena yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh, orang yang bapaknya meninggal dan dia dalam keadaan belum balik. Jadi setelah dia balik, dia bukan yatim lagi. Karena kalau secara Islam, orang yang sudah balik sebenarnya dia punya tugas untuk mencari nafkah sendiri. Ya. Boleh. Oke. Islam nggak mengenal piatu ya, itu bahasa Indonesia saya juga belum begitu paham dengan piatu sama yatim. Tapi yang jelas, kapan seorang disebut yatim itu ketika kemudian bapaknya meninggal dan anaknya belum balik. Mandinya tahu mandinya? Mandi apa namanya? Mandi besar. Boleh pakai air hangat? Boleh. Air teh? Enggak. Air kopi apalagi? Jadi airnya air suci. Air suci bersihkan. Habis itu selesai. Mau sholat harus wudhu dulu nggak? Nggak usah. Tidak usah. La wudhu'a ba'dal janabah. Tidak ada wudhu lagi sesudah mandi besar. Jadi udah cukup kalau sudah mandi langsung sholat. Oke, ini laki-laki ya. Udah pernah ngalamin? Gak usah ditanya. Kalau ditanya mah belum, jawabnya belum semuanya. Ya, ini masalah. Jadi ada harus siap. Kenapa? Saya bilang ini harus dipersiapkan karena banyak anak yang baliknya di usia misal laki-laki usia 10
10, 11, 9 udah mulai, sementara dia masih culun banget. Agama enggak, sholat juga enggak tak, puasa enggak, baru berlatih, belum pernah kuat. Maka ini dosanya seumur-umur, karena memang sejak usia baliknya dia belum pernah berlatih. Jadi kalau ada yang di sini belum balik, ini harus udah mempersiapkan, nanti udah balik, udah aman, udah mapan. Sip. Ini tentang air mani. Ada yang nanya? Ya, bisa. Oke, ada dua adik yang keluar dari ini. Kalau laki-laki kemudian melihat lawan jenis, kemudian dia lihatnya dengan serius, dia bernafsu melihatnya, maka ada dua cairan, namanya mani sama madhi. Mana yang mewajibkan mandi? Yang ini tidak. Ini wajibkan wudhu. Jadi mani itu warnanya kayak putih telur, putih telur. Terus menyemprot itu ya nyemprot kayak selang dan nyemprot, itu sifatnya. Makanya di Quran mimmain dafir, dari air yang memancar. Kemudian mani tidak najis dan disucikan dengan cara mandi. Sementara madi itu bening dan encer dan sifatnya meleleh. Madi ini dia akan keluar sebelum seorang mengeluarkan mani dia. Atau misal gini, dia nggak sempat, dia lagi misal tergoda, kemudian biasanya ada cairan yang kemudian tanpa kita kerasa itu keluar dan warnanya putih, itu bukan kencing, itu sama-sama najis, tapi itu namanya madi. Madi itu sama-sama kayak mani, tapi mengeluarkannya tidak enak, meleleh saja tiba-tiba, dan ini najis. Dan kalau seperti itu wudhunya batal dan wajib berwudhu. Ya, ini untuk laki-laki. Sekarang perempuan. Kita ngomongin haid ya. Kak Adi memang belum pernah haid sampai sekarang. Iya. Tapi memang dibiasakan untuk ngomong ini. Sehingga Kak Adi boleh nggak cerita tentang kondisi orang dalam kubur? Boleh. Apa pernah dikubur? Enggak. Ini juga sama. Tapi alhamdulillah Kak Adi udah punya pengalaman, karena Kak Adi alhamdulillah mendampingi terus istri melahirkan 3 kali. Ini ya Allah, kasih apa? Ya, haid adalah darah yang keluar dari maluan wanita dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit, dan tidak karena melahirkan. Warnanya hitam-hitaman dan baunya gak enak. Baunya gak enak. Terus lamanya 1 sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, ini namanya penyakit. Ya, tadi kemarin mendapati ada orang yang nggak pernah sholat, perempuan. Saya haid terus, tapi udah lebih dari 15 hari. Terus saya ngomong, itu penyakit. Oh, penyakit? Ya, penyakit. Ternyata dia punya kista. Jadi ininya apa? Ngalir terus darahnya. Dan kalau ini kan sedikit darahnya, paling 1 sendok, 2 sendok. Nggak mungkin lah sampai 1 sendok pasir, nggak mungkin. Sendok biasa aja, sendok apa ya, segitu aja. Jadi, ya, kalau udah seperti ini maka perempuan tidak boleh sholat dalam kondisi darahnya lagi ngalir, masuk masjid nggak boleh, puasa nggak boleh, menyentuh mushaf Quran nggak boleh, tawaf juga nggak boleh. Ada yang ngomong, berarti enak dong udah jadi laki-laki, dia dapat pahala terus. Kalau kita kan sholatnya diliburin, terus puasa diliburin. Emang kalau nggak sholat nggak dapat pahala gitu? Kalau orang haid kemudian dia ke masjid, dia sholat, dia dapat dosa kan? Kalau dia meninggalkan, dia dapat pahala? Dapat pahala. Jadi meninggalkannya sholat gara-gara dia haid karena dilarang Allah ini, dia dapat
dapat pahala. Sama dia nggak baca Quran karena perintah Allah nggak boleh dia megang mushaf, itu dia dapat pahala. Baca boleh ya adik-adik, tapi yang tidak boleh adalah memegang. Memegang itu ya dipegang seperti ini. Ya. Nah, dua hal ini, mimpi basah sama mens ini, sama haid ini menjadi pertanda seorang sudah balik. Makanya harus pintar-pintar nih adik-adik. Kondisi yang laki-laki ini sudah bisa menghamili lawan jenis, dan yang perempuan sudah bisa dihamili oleh lawan jenisnya. Jangan sampai terjadi setelah ini. Istri saya cerita habis mengeluarkan siswa SMP-nya karena hamil, perempuan yang di SMP dikeluarkan gara-gara hamil. Apa kira-kira yang terpikir dari orang tuanya? Apakah orang tuanya kalau dengar kayak gitu nggak hancur hatinya? Hancur pasti. Anaknya diinginkan dan pakai kerudung ini. Tapi saya nggak ngomong ini ya pakai kerudung, tapi tadi akhlak yang harus dijaga. Artinya kondisinya udah karena apa? Udah sempurna, kondisi fisiknya udah sempurna, yang perempuan juga udah sempurna. Makanya kalau sudah seperti ini harus bagaimana? Yang perempuan ini harus bagaimana? Dia harus menjaga diri, yang lakinya juga harus menjaga diri. Nah, kalau sudah haid, sudah mimpi basah, maka dalam Islam adik-adik semua sudah disebut sebagai mukallaf. Mukallaf ini orang yang sudah menerima perintah dan larangan dari Allah, yang melaksanakan dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Ini namanya mukallaf. Kalau sudah mukallaf, boleh nggak saya nyentuh, misalnya ini perempuan, saya sentuh kayak gini, boleh? Boleh? Hah? Enggak, kecuali muhrimnya. Muhrim itu siapa? Keluarga, siapa aja? Saudara, maaf. Apa lagi? Ayah, oke. Ibu, siapa lagi? Adik, kakak. Bentar. Sepupu itu muhrim bukan? Bukan. Ibu ya. Jadi gini. Ya, misal ada. Ya, gantian. Misal bapaknya adik punya saudara. Misal Hasan, saudaranya Husain misal. Hasan sama Husain. Ini kakak beradik, dia punya anaknya kan sepupuan. Ini anaknya boleh. Ini anaknya muhrim bukan? Sepupu sama sepupu? Bukan. Sepupu pun nggak boleh melihat antum punya aurat. Jadi perempuan kalau ada sepupunya tutup. Laki-laki juga sama. Laki-laki memudah. Pokoknya auratnya dari lutut sampai pusat. Benar. Jadi laki-laki kelihatan susunya nggak apa-apa. Di rumah ya. Iya. Iya benar. Dalam kondisi nggak punya baju misalnya, ada dia nggak pernah lihat sih rumahnya ada sawah nggak? Oh, petani kadang-kadang sholatnya tuh sederhana adik-adik, karena emang dia pakaiannya apa adanya. Kadang-kadang di sawah itu ada rumah kecil-kecilan. Iya, dia sholat di situ, dia pakai kaos sang. Nggak sholat sih mungkin, tapi dia ingin tepat waktu. Dan sholat biasa nggak? Sah. Karena nutup aurat. Itu laki-laki. Terus perempuan, apa yang jadi aurat? Semuanya. Muka sama tangan. Tangan itu yang mana tangannya? Kalau ininya boleh nggak? Hah? Boleh. Jadi ini sama ini ya. Punggung sama telapak. Kakinya juga sama. Terus ini yang nggak boleh juga perempuan. Kata Nabi Muhammad, tidak boleh isbalal izar. Artinya ujung roknya ini menjuntai ke lantai.
Definisinya apa? Kata Nabi Muhammad itu satu shibr, satu hasta dari tengah apa namanya ini, betis, dari tengah betis. Jadi dari tengah betis dipakai hasta segini kira-kira pas di bawah mata kaki. Nanti yang berikutnya pakai kaos kaki. Seperti itu. Jadi nggak sampai bawah kepala. Oke, jadi tadi ya harus dihafal muhrim itu. Muhrim itu ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada om, ada uak, bibi sama. Ini muhrim. Tapi kalau sudah sepupu, ini bukan muhrim kita. Ini hadisnya. Anak laki-laki yang berjabat tangan dengan anak perempuan yang bukan muhrimnya, maka ia dimurkai Allah Azza wa Jalla. Jadi salaman kan nggak harus kayak gini ya, biasa. Sip, kisah berikutnya, jatuh cinta. Siapa yang dari kecil sampai sekarang belum pernah jatuh cinta, Cok? Kalau ada yang ngacung, saya bilang bohong. Nah, ada nggak yang belum pernah jatuh cinta? Maaf, saya ngomongnya belum pernah jatuh cinta, bukan pacaran ya. Belum pernah jatuh cinta. Jatuh cinta. Oke. Ya, sebelum saya ngomong jatuh cinta ini, maaf, saya suka lemes kalau melihat pulang sekolah anak-anak kadang-kadang udah berpasang-pasangan kayak suami istri. Saya sering keluar sama istri kadang-kadang boncengan. Kadang-kadang kita malu melihat ada anak boncengan SMP, yang satu belakang meluk, yang satu yang depan pisang juga. Dan ini banyak ini orang budaya malunya udah nggak ada, apalagi malu sama Allah, sama orang juga udah nggak malu dengan malu. Bahkan maaf, anak SMA pun, bahkan beberapa waktu yang lalu saya marahin seorang kakek-kakek, maaf, dia menunjukkan anak kakinya juga nggak malu kok. Di tengah-tengah dia biasanya jualan bakso gitu ya, tenangnya tang, habis itu nggak ada ini, dia kencing sembarangan di tembok orang. Saya datangin, saya marahin karena dia udah sepuh. Pak, nggak malu apa? Itu tembok rumah saya. Saya marahin bener karena nggak tahu malu. Maaf, kucing aja tahu malu kok. Tahu nggak kucing? Kucing itu kalau ada pasir, dia tainya disembunyikan tau. Mungkin kalau kucing tisu, tainya kan dibungkus sama tisu dia. Tapi ini tadi dia seperti itu, dan mau kencing dia kencingnya nggak kelihatan. Jadi kalau adik-adik kemudian tidak kuat banget, pasti kuat lah. Sekarang mah banyak tempat toilet banyak. Harus dibiasakan adik-adik. Jangan ini tadi nyentuh yang perempuan menunjukkan aurat sininya aja nggak boleh. Ini kencing enak aja di jalan. Bener. Beberapa hari yang lalu saya baru dengan anak saya. Anak saya ini masih ngompol karena usianya 2,5 tahun. Tapi karena dari kecil saya tidak pernah memperlihatkan kalau saya kencing sembarangan di luar. Kemarin ikut ke pasar, saya ini yang 2,5 tahun. Saya lagi memperbaiki celana yang bolong. Kemudian anak saya bilang gini, Pak, mau pipis. Karena saya takut, kayaknya dia udah gak kuat banget, udah pegang-pegang gitu ya. Jadi udah saya nyari, ada selokan terdekat. Saya sebenarnya nggak mau diselokan, tapi saya daripada nanti saya basah semua, anak saya suruh kencing di situ. Ternyata anak saya nggak keluar tuh. Enggak Pak, bukan di sini kencing mah di toilet. Terus toiletnya jauh sampai dari sini sampai toilet sana, toilet depan itu. Ya udah saya sampai sana jauh. Saya takutnya udah keburu bocor karena suka bocor. Ternyata benar sampai di sana celananya
copot, anak saya bilang gitu, di sini kalau kencing mah. Ini 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Jadi kalau ada suka sembarangan, bener. Makanya sampai sekarang saya trauma. Saya kalau tukang bakso saya lihat, kalau tukang baksonya kencing sembarangan saya nggak beli baksonya. Habis tuk 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 dia tuh geladanin orang gitu. Enggak. Makanya cari tukang bakso yang sholat, oke? Tukang baksonya sholat. Kalau nggak sholat biasanya jorok. Kencing sembarangan. Oke. Ini yang laki-laki ya, jadi ini udah parah nih. Jadi jangan sampai ada kencing sembarangan. Kalau kemudian nggak kuat, Nabi Muhammad pernah nggak? Pernah. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu mencil di tempat yang jauh yang orang nggak tahu Nabi Muhammad mencil. Ini seperti itu tata caranya. Oke. Pernah jatuh cinta, maka selamat. Karena itu tanda normal. Saya kalau mau cerita, saya jatuh cinta sejak kelas 5 SD. Iya, saya senang sama perempuan itu. Dia tetangga. Tapi yang kamu kemudian, halo, sekarang tirukan suara saya. Oh, ada tepuk tangan dulu. Kita berapa tahun? Biar nggak ngantuk kan? Biar nggak ngantuk. Berhayal terus PR-nya nggak selesai. Bahkan dia hayal terus, dia berhayal. Jadi nggak benar. Kalau pacaran menambah semangat berarti. Berikutnya, pacaran itu menjalin silaturahmi, bener nggak? Hah? Bener? Bisa jadi silaturahmi itu dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau ada orang punya pacar kemudian digandeng-gandeng ke rumahnya gitu, megangnya aja udah dosa. Apakah itu bisa disebut silaturahmi? Enggak, itu berzina. Atau kemudian ada laki-laki yang kemudian datang ke kelompok perempuan kemudian diciumin semua, saya mau silaturahmi kayak gitu. Itu silaturahmi? Bukan. Jadi silaturahmi itu pahala, berpahala. Jadi salah kalau kemudian niatnya silaturahmi, silaturahmi bukan seperti itu. Berikutnya, pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Kalau nggak ngapa-ngapain ngapain pacaran? Cara diem-dieman gini kan? Cuma pegangan tangan, nggak mungkin. Laki-laki ini orangnya penasaran. Terus bagi perempuan, laki-laki ini orangnya penasaran. Perempuan juga penasaran. Kalau kemudian ada mengizinkan tangannya dipegang, kira-kira dia ingin pegang yang lain nggak? Hah? Pasti. Kalau kemudian dia memegang yang lain, dia minta yang lain lagi nggak? Minta yang lain lagi. Laki-laki itu suka mengembara deh. Jadi jangan sampai ada jadi rest area. Tahu rest area? Oke. Apa yang orang lakukan di rest area? Hah? Makan. Terus apa? Istirahat lagi. Kencing. Odol. Buang di situ, dibuang di situ. Habis itu dia tetap di situ atau pergi? Pergi. Enak aja. Mau jadi perempuan kayak rest area? Dikencingin, kasih kotoran kemudian tinggalin. Sholatin. Oh, ini laki-laki kayak gitu ada deh. Jadi jangan percaya, apalagi di sini misalnya, wah itu kan tampangnya soleh kok Pak Adi, tampangnya soleh, tapi sama aja laki-laki mah pusing. Kalau dikasih ikan, dia akan dimakan. Maaf, ada seorang bisa aja
dia sudah akan terjerumus ke dalam perzinahan. Di Quran ada. Nabi siapa? Bukan. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ada dibaca di situ. Di situ ada kalimat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sesungguhnya si Zulaikha ini dia sudah menginginkan Yusuf dan Yusuf juga sudah menginginkan Zulaikha. Artinya apa? Nabi Yusufnya tergoda nggak? Tergoda. Dia tergoda. Apalagi si Zulaikha ini tergoda dengan laki-laki yang kecantikannya, yang gantengannya seperempat kecantikan dunia. Benar. Imam Ghazali menulis di bukunya, kalau seorang perempuan lihat Yusuf, kalau dia dari negara hamil, dia bisa melahirkan. Kalau dia dari lagi haid, dia bisa langsung subur. Ini yang Yusuf. Ininya tergoda banget Zulaikha. Yusuf sama, dia juga tergoda sama Zulaikha. Tapi tadi ini bedanya orang yang lihat hidayahnya Allah sama yang tidak lihat hidayahnya Allah, ini beda. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang dilindungi sama Allah di hari tidak ada perlindungan. Matahari kan dekat nanti hari kiamat segini. Tapi ada seorang yang Allah istimewakan, siapa? Pemuda pemuda Palestina bukan? Pemuda yang diajak oleh perempuan untuk kemudian berzina, tapi pemuda itu menolak. Wah, jadi ini luar biasa. Dan bisa jadi seperti itu? Sanggup? Oh, mereka sanggup? Sanggup adik-adik? Sanggup? Oke. Sekarang tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Tempelkan ke pundak temennya sebelah kanannya. Oke. Nah. Ya, sip. Ya. Teman-teman. Oke. Bareng-bareng ya. Teman-teman. Oke. Aku anak soleh. Aku tidak akan mempergunakan kelamin saya untuk sesuatu yang diharapkan. Aku akan nunggu sampai aku dapat jodoh. Saksikan ya. Oke. Iya. Ya. Ya, ada banyak kata-kata yang salah, ini ngeles aja. Pacaran itu tanda cinta, Allah akan memberitakan manusia untuk saling mencinta. Ya, tapi ada aturannya. Terus pacaran kan buat dia bahagia, menyenangkan orang lain, itu kan amal soleh. Enggak. Saya kepingin amal soleh menyenangkan pacar saya. Enggak. Adik-adik lagi disakitin. Maaf, kalau ada jadi orang tua, kemudian punya anaknya dicium sama pacarnya, adik-adik marah nggak? Marah, itu nyakitin ya? Namanya penyakit. Pacaran cuma katakan saya kangen. Ini ada hisabnya juga. Ya, terus apa yang tidak dibolehkan lagi dalam sebuah hadis? La yahluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitan kalituhuma. Janganlah seorang dari kalian berkholwat. Ada yang tahu berkholwat itu apa? Berkholwat. Enggak tahu? Ada yang tahu berkholwat itu apa? Berkholwat itu berduaan. Ya benar. Berkholwat itu berduaan menyendiri. Oh, ada deh. Ada yang namanya paling kunci dari ke atas. Selama kuncinya di atas, ada yang tepuk tangan. Kalau udah sampai ke ini sukanya berarti ya. Oke.
Perhatikan. Berholwat lagi. Ya diam lagi dong. Berholwat ini tadi dia menyendiri berdua. Apa kemudian di sini nggak bisa berholwat? Bisa sama bayangan. Bisa. Berholwat ini merasa dia berdua-duaan tadi. Dia bukan muridnya. Dia bisa dong dalam kelompok yang besar kayak gini bisa berdua. Ini ternyata sama ini lagi ngobrol. Ngobrol, ternyata sih ini ngobrol sama ini. Kamu kemarin utang saya udah bayar belum? Itu nggak apa-apa gitu ya. Apa? Tapi kalau ngomongnya udah menjurus sesuatu yang berbau sayangan, jadi nggak perlu disebutkan adik-adik. Kalau bukan sama orang yang halal nggak perlu disebutkan. Contoh kita diberitakan sama Allah untuk cinta. Misal saya senang sama anak sini, saya nggak usah ngomong aku cinta kamu, nggak perlu. Tunjukkan saja cinta itu perbuatan, bukan hanya perkataan saja. Oke. Dan ketiga. Oke. Nah, kalau kemudian adik-adik tidak kuat, maka adik-adik namanya. Kalau orang-orang yang tidak kuat kemudian dia tidak mampu mengendalikan kemaluannya, maka dia disebut sebagai pezina. Apa? Pezina. Zina ini kalau secara bahasa, laki-laki kan punya pistol. Ya. Ya, punya penis. Bentar. Ini yang laki-laki duduknya udah nggak ini, ada yang megang, ada yang ini. Oke. Konsentrasi. Tatap celana saya. Kembali lagi ke sini. Aku di sini. Ya. Ada yang capek? Oke. Sekarang pijitin dulu teman depannya. Sok, nanti kami ya. Oke. Sekarang dikasih bedak deh. Kasih bedak. Ya. Habis itu kasih batu besar. Kasih batu kecil. Ya. Udah, sekarang balik gantian. Kasih pedang. Kasih batu besar. Kasih kerikil. Udah, balik lagi sekarang. Ya, biar Kak Adi nggak capek. Kak Adi putus dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Tanya. Ya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, saya kan berdiri tepuk tangan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Habis tepuk tangan kita kasih tanda. Jadi gini. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. 1, 2, 3. Boleh nembak cewek. Ada pertanyaan lagi?
Suaranya udah gede. Bapak lagi ada suaranya gede kan, kami lagi mulai pada bujang. Udah kelihatan. Udah. Jadi, ya, kalau tidak kuat, tidak bisa menjaga kemaluannya, maka dia disebut zina. Zina ini definisinya kalau oh iya, saya harus jawab pertanyaan dia dulu ya. Boleh nggak nembak? Nembak nggak boleh, nanti kamu ditangkap polisi. Maksudnya ngomong cinta, ngomong cinta. Saya bilang nggak perlu diucapkan. Cinta aja dipinjem, diem. Sampai kapan? Sampai mampu, sampai waktunya. Maaf. Alhamdulillah 2008 Kak Adi nikah, dan satu yang Kak Adi lupa saat pernikahan. Ternyata habis pernikahan terus beberapa hari Kak Adi baru ngobrol sama istri Kak Adi. Saya baru ingat, Bu, saya nggak pernah ngomong cinta ya? Iya, benar. Dan saya bisa bilang, saya tanpa ngomong cinta, saya belum ngomong cinta. Saya nggak sempat, karena saya gini, saya nggak pacaran. Ketika saya ngomong mampu pacaran, saya nembak cewek 4. Iya, ini manajemen sakit hati aja deh. Jadi ketika kemudian satu nolak, saya punya harapan yang kedua, satu nolak, saya punya harapan ketiga, satu nolak, saya punya harapan ke-4, dan alhamdulillah jadinya sama yang ke-4. Beneran, jadinya sama yang ke-4, sehingga saya nggak jadi sakit hati karena ada yang terima ini. Dan jaraknya sehari ini nggak mau, saya ini lagi, sehari nggak mau, saya ini lagi. Apa coba yang saya katakan sehingga saya menikah sama istri? Saya nggak ngomong cinta, adik-adik. Gombal cinta mah. Saya bilang gini, Dek, saya lagi mencari calon istri buat nikah. Kamu mau nggak jadi calon saya? Udah kayak gitu aja, saya nggak bisa merayu, adik-adik. Saya nggak bisa merayu, nggak pede. Jadi adik-adik, jadi. Ya, jadi nggak usah ya, nggak usah ungkapkan cinta, nggak usah. Apalagi ini Bandung sekarang udah parah. Saya lihat di salah satu, saya dapat cerita dari ibu-ibu pengajian yang Kak Adi asuh. Lu katanya sekarang nembaknya bukan antara laki-laki perempuan, laki-laki sama perempuan, tapi laki-laki sama laki-laki. Astagfirullah. Beneran. Ini di Bandung itu katanya terbanyak di Indonesia. Ya. Ini jangan diketawain. Beneran, ini tidak bohong. Ini kelihatan ada sebuah tempat namanya BIP di Bandung. BIP kalau malam di atas ada laki-laki ganteng-ganteng, dia pakai bedak, pakai ini, pacarnya laki-laki juga, dan banyak di atas. Tahu BIP? Dan itu banyak, di situ banyak. Yang mesra, itu mesra malam situ berduaan, laki-laki sama laki-laki. Jangan salah, ini punya kita deh. Bisa nolak? Bisa juga bisa gini. Gara-gara kamu nembak ini kalau diterima ditolak, kemudian ada yang deketin laki-laki, kamu jadi seneng sama laki-lakinya. Jadi itu pacaran. Oh, makanya mendingan gak usah ambil resiko. Kalau ngomong cinta ke ibunya aja, ibu, aku cinta banget. Karena sama ibu atau sama neneknya. Kita bilang gitu sih, cinta. Oh kesini lagi ya. Tadi saya masih mana? Oke,
Garis bagus. Begini. Tapi nanti ada di kasihnya. Saya tahunya ada di bawah kertas atau ada 40 ada ya. Saya lanjutin. Saya lanjutin yang tadi tentang garis bagus. Zina dan macamnya. Zina itu memasukkan kelamin laki-laki ke perempuan. Kalau belum masuk ini namanya bukan zina, tapi dia udah mendekati zina dan ini juga haram. Apalagi sih zina. Dan salah satu azab yang Allah timpakan langsung di dunia ini ketika orang berzina, dijamin hidupnya bakalan susah terus beneran. Ini susah. Jadi ada dua dosa yang siksanya sama Allah dicepatkan, nyakitin orang tua sama tadi berzina. Kalau pengen diazab cepat, sakitin orang tua, silakan. Nanti cepat atau berzina tadi. Ada yang sering pacaran nanti pasti akan dapat musibah yang luar biasa. Silakan saja coba. Allah udah ngomong siapa yang mendekati zina, maka itu fahisyah, perbuatan yang tercela. Nah, macamnya ada dua jadi. Ada dua. Ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Ada yang muson sama goyur muson. Ada yang muson sama goyur muson. Ya. Nah. Ada yang zina muson dan goyur muson. Yang muson ini siapa? Adalah orang yang dia sudah pernah menikah atau masih dalam keadaan menikah, kemudian selingkuh sama orang dan berzina. Maka ini namanya zina muson. Kalau goyur muson ini perawan atau perjaka, gadis atau seorang perjaka laki-laki, dia tidak pernah menikah dan dia berzina dengan pacarnya misalnya. Ini yang goyur muson. Ini hukumannya beda. Maaf, zina ini hukumannya mati ada. Hukumannya mati. Kalau ini kemudian ketahuan berzina, maka dia hukumannya dia dimati, diranjam. Ranjamnya dilempar pakai batu kecil-kecil. Sekepala ini jadi kubur, dilemparin sampai apa? Sampai mati. Dan itu harus disaksikan sama orang banyak. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Sehingga apa? Perzinaan banyak nggak? Nggak. Karena orang tahu kalau zina harus seperti itu. Kalau orang berzina harus seperti itu. Tapi maaf, jangan menuduh sembarangan orang berzina kalau kita nggak pernah melihat beneran. Contoh, ada orang lagi berpelukan, mungkin dia sama-sama telanjang, tapi kita nggak pernah melihat apa sebenarnya, apakah memang benar-benar sudah berzina atau belum. Kemudian kita mengatakan kepada seorang, oh dia sudah berzina harus dirajam. Sementara kita satu orang, ini nggak boleh ada. Saksinya harus 4. Kalau enggak, maka yang menuduh ini yang dicambuk. Berapa cambukannya? 50 kali. Ini terjadi di sahabat Umar. Jadi jangan sembarangan menuduh dan jangan sembarangan dan bicara tentang berzina. Kemudian kalau yang goyur muson gimana? Kalau yang dia nggak pernah menikah, tapi kemudian dia berzina sama pacarnya misalnya, dia dicambuk. Berapa cambukan? 50. Tapi cambukannya bukan cambukan. Bukan cambukannya beneran. Didera beneran. Habis itu diasingkan 1 tahun. Tapi siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah pemerintahnya. Pemerintahnya. Jadi nggak bisa ada misalnya itu berzina, saya cambuk sama yang enggak. Ini yang melaksanakan adalah hakim. Di kita belum bisa. Nah, terus ada nggak zina mata? Ada zina mata nggak? Zina mulut? Ada. Ini zina, tapi hukumannya nggak sampai tadi dibunuh atau dicambuk. Nasib anak Adam ini telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukan 2 matanya zina dengan memandang,
dua telinganya sinanya mendengar, lidah sinanya berkata, tangan sinanya memegang, kaki sinanya melangkah, hati sinanya ingin dan rindu, sedangkan kemauan hanya mengikuti dan tidak mengikuti. Jadi gini, kemauan ini dia bisa berpikir, kemauan bisa berpikir, enggak. Siapa yang kemudian menyebabkan kemaluannya ini kemudian dia bereaksi? Pikiran kita jorok, pikiran kita jorok. Maaf, saya dulu punya banyak ayam di rumah. Sering lihat ayam kawin, tadi biasa aja tuh, biasa. Oh biasa, karena memang seperti itu. Wah berarti mau beranak lagi udah. Tapi coba apa yang dalam pikiran ada? Kesannya heboh, padahal biasa saja itu peristiwa yang alamiah. Hanya saja, jangan saja pikirannya jangan langsung tadi ada di pikirannya, ada di langsung terangsang. Wah, bahaya. Jadi yang harus dipikirkan lagi adalah bagaimana otak kita bersih. Tapi susah bersihnya kalau ada sudah seringnya nonton. Nonton apa? Nonton yang begituan. Maaf, ada yang sampai sekarang tidurnya masih sama orang tuanya, Cok. Oke. Maaf, ya. Kak Adi pernah dapatin seorang guru kalau nggak salah, dia cerita, dia tidurnya bareng anaknya. Suatu ketika malamnya dia lagi sama istri lagi bawa makan dan anaknya bangun. Tanggung diterusin. Tanggung diterusin. Dia lagi sama istrinya, anaknya kemudian bangun. Kira-kira terekam nggak sama anak? Terekam. Dia lagi nyium, lagi meluk. Terekam nggak? Terekam. Makanya ada yang tidurnya misah dari orang tua sejak 10 tahun. Cuk. Sekolah. Dia dibayar pulsa, dibayar HP, pergi pacaran dengan tadi. Insya ada dalam sihat kalau masalah ini di situ banyak Pak. Jadi kadang-kadang ini bahaya ada deh, bahaya. Jadi jangan sampai apalagi ada deh anak ini susah. Berikutnya panas banget. Ya, ada perusahaan, perusahaan yang dia untungnya gede banget. Dia punya keuntungan kalau nggak salah setahun 9 triliun. Perusahaan apa itu? Perusahaan film porno di Amerika. Ini dia untungnya 9 dan setiap tahun naik 3 kali lipat. Keuntungan itu naik 3 kali lipat. Kenapa? Karena ternyata orang yang sudah nonton itu dan kemudian kecanduan, maka otaknya sudah rusak. Dia kayak morfin, kecanduan morfin. Jadi nanti pingin lagi terus, dan dia akan jadi konsumen tetap. Sehingga ini produsennya senang, dia sudah produksi aja, barangnya udah ada yang beli. Jadi jangan sampai kita jadi alat. Nah, maaf, kalau morfin itu yang rusak itu bagian otaknya cuma 3. Kalau nonton yang seperti ini yang rusak 5, yang rusak 5. Jadi bahaya. Kalau udah besar nanti otaknya mesum. Jangan sampai. Saya juga kadang-kadang melihat di TV, kebetulan Kak Adi nggak punya TV, karena Kak Adi takut. Kak Adi suka nonton kadang-kadang Kak Adi juga tergoda. Kalau lihat artis seksi, Kak Adi tergoda lah, normal. Makanya melihat tidak, ya tadi belum pernah di TV sampai sekarang. Meskipun kemarin sempat dikirim sama saudara karena tadi nonton bolanya di luar, ada Piala Dunia nonton, tapi enggak
belum punya TV. Kalau sekarang ada pinjaman nanti mau dikembalikan lagi, itu karena bukan permintaan saya. Oke, berikutnya ini keuntungannya 9,3 triliun dan meningkatnya itu bisa berkali-kali lipat. Aksesnya dari mana? Dari tablet, paling banyak komputer, terus situs porno. Dan ini kebanyakan konsumen adalah anak SMP. Anak SMP. Jadi ini patut dicurigai. Oke, adik-adik. Saya masih ingat 2008, saya rumahnya diketok sama seorang gara-gara anaknya perempuan tidak pulang hampir seminggu. Ternyata dia punya komunitas. Komunitas anak-anak muda itu sekarang aneh. Ada yang komunitasnya SMS-nya SMS jorok ada. Nah ini komunitasnya sebenarnya lebih gelo ada. Anak ini masuk komunitas apa ya? Yang lagunya yang gitu. Ya kayak gitu lagunya kayak gitu lah. Hah? Iya kayak gitulah. Tadi masukannya Roma Irama, jadi nggak hafal. Kalau lagu Roma Irama hafal. Iya kayak gitu, yang kayak gitu. Nah perempuan ini nggak pulang. Ternyata ini komunitas anak-anak yang komunis. Dia nggak percaya Tuhan. Dia bilang ini, saya baca SMS-nya dan semalam itu saya baca SMS-nya, habis itu Kak Adi sakit perginya. Bener sakit karena Kak Adi nangis. Dia bilang ini SMS-nya itu persetan dengan Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adanya di neraka. Dialah Glator. Kayak gitu. Dan banyak lagi. Dan tahu mereka susah payah masuk komunitas itu dengan apa? Ternyata anak tadi dia masuk komunitas itu dengan cara, ini anak-anak usia kalian ya? Dengan cara minum darah anjing. Dan darah anjingnya itu tidak darah anjing yang dimasukin ke gelas, enggak, dari anjingnya ambil dicocok di gini. Bener, ini kan sakit. Waktu umuran kalian. Yang saya pikirkan kok mau. Belum habis itu dia rela dijahilin temennya yang laki-laki, dipegang anunya punten di dapat apa sih? Dapat semangat, dapat bangga, mau bangga dengan kayak gitu. Gini, astagfirullahaladzim. Ini pikiran yang udah tidak normal lagi ada. Ya karena tadi pengaruhnya yang rusak udah banyak. Ibarat kepala ini udah dipukul, tapi dengan pukul tidak dengan benda keras, tapi dengan hal yang kayak ini, dengan video porno, dengan apa rasa, sehingga udah nggak normal lagi. Apalagi sekarang anak-anak udah hafal sama obat-obatan. Ini rusak. Nah waktu itu kita mau ngambil anak itu yang masuk geng itu tuh nggak bisa ada deh, karena kita bisa dibunuh. Tadi bisa dibunuh. Habis itu kita pernah minta tolong ke ada laskar FUU kalau ulama diletakkan di belakang BIP itu anak-anak segini pegangnya botol dia sama pacarnya botol minuman keras. Tahu kalau orang sudah mabuk apa yang dilakukannya? Dia kayak orang gila apa saja. Yang kemudian dijahili juga nggak kerasa, diperkosa juga nggak kerasa, dia tinggal saja karena pikirannya sudah jadi janganlah adik jangan ini, selamatkan adik, selamatkan. Makanya kalau ada adik sudah jatuhnya kebet, sekolahnya harus cepat, kuliahnya harus cepat, habis itu jadi jangan kelamaan sekolahnya. Kalau bisa mandiri sejak kuliah, sudah nggak dibiayain lagi. Ini luar biasa adik. Jadi ini tugas adik-adik. Anak sekarang baliknya sudah dari usia muda. Kalau dulu Kak Adil 15 tahun baru balik, sehingga kesininya masih lama, masih culun. Kalau sekarang dari 10 tahun udah balik. Makanya untuk nunggu 25-15 tahun kayaknya panjang sekali. Jadi tahan, jangan sampai ikutan.
salah satu cara yang paling mudah adalah jangan pernah kumpul sama anak-anak yang bejat. Jangan. Ada ini lihat temennya, jangan sampai mau ngumpul. Kalau udah ngumpul itu sama saja, maka kita akan jadi seperti mereka. Kita ngumpul sama orang penjual parfum, kita kecipratan wanginya nggak? Wanginya. Tapi kalau sama penjual jengkol misalnya, kecipratan juga sama. Jadi ini harus kita pelihara, jangan sampai ada salah gaul. Mungkin itu saja dari kami. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi sudah menjelaskan banyak tentang hal ini. Jadi jangan sampai adik-adik kayak sekolah yang lain. Ini kasusnya terus adik-adik terus. Anak SMP sudah beberapa dikeluarkan gara-gara hamil kayak gitu, yang laki-lakinya sudah terlibat video dan sebagainya. Jadi gini, kalau ada yang mau nanya, tanya ke orang tua. Kalau ingin lebih jelas, tanya ke orang tua. Kalau kemudian sudah jatuh cinta, jangan diungkapkan sama orang karena nanti dilampiaskan. Jadi jadilah anak yang imannya kuat. Caranya tadi dengan banyak ibadah, terus banyak aktivitas yang baik. Selain aktivitas sekolah di sini, ada yang punya aktivitas lain nggak? Dagang misalnya? Kalau ada, les. Oh, habis itu les sudah. Ya, jadi jangan sampai waktunya kemudian kosong, kemudian gunakan kesempatan dan isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau Kak Adi nggak sempat ini dulu karena memang Kak Adi dari kampung, Kak Adi harus genjot becak karena tugas Kak Adi adalah nganterin dagangan ibu saya ke warung-warung terus nggak sempat. Jadi masa kecil saya biasa saya memang cari uang dari itu, jadi nggak sempat ya kayak gini. Sehingga kalau adik-adik sekarang les ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak, gunakan olahraga. Karena kalau enggak olahraga, kelenjar itu yang memproduksi sperma kan bekerja terus adik-adik, bekerja. Kalau kemudian adik-adik nggak ada aktivitas, itu jadi apa ya? Jadi memuncak dan biasanya ngaruhi pikirannya yang tidak. Jadi harus gunakan. Kalau bisa olahraga yang banyak, harus olahraga deh. Kalau tadi jarang olahraga jadi perutnya membuncit. Jadi nanti sering olahraga, gunakan waktu yang positif. Jangan lupa dekat sama orang tua dan banyak beribadah. Insya Allah ini bisa jadi kamu. Terima kasih. Itu saja dari Kak Adi. Mohon maaf banyak hal yang tidak berkenan, ngomong jorok dan sebagainya, karena memang ini pelajaran seperti ini. Mudah-mudahan gimana adik-adik? Sanggup jaga sampai nanti menikah? Saya mau nanya lagi, sanggup? Sanggup? Ada yang kayaknya nggak sanggup, saya ulangi lagi, sanggup? Jadi insya Allah sekarang ini jadilah anak yang membanggakan orang tua dengan menjaga diri. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Adi yang sudah menyampaikan detail sekali ya. Semuanya sudah paham dengan apa yang disampaikan. Nah, mulai dari batasan-batasan aurat diri, entah itu putra atau putri, batasan-batasannya seperti apa, kemudian interaksi antara lawan jenis sudah bisa ya, sudah paham ya, tidak lagi ada yang rangkul-rangkulan lawan jenis, apalagi sampai salam-salaman, pegangan tangan, jalan bareng, itu tidak ada lagi. Kemudian sesama laki-laki juga sama, ingat tidak ada yang pangku-pangkuan. Ya, di sekolah kita ada aturan ketika laki-laki pangku-pangkuan siap-siap berdiri di depan gerbang sekolah nyengir sampai 1 jam pelajaran. Paham? Kemudian masuk kamar mandi juga sama, tidak ada yang berdua-duaan, hanya 1 orang.
setelah itu ganti baju, selepas olahraga itu sendiri-sendiri. Oke, makanya setelah olahraga istirahatnya jangan kelamaan, keburu ngantuk. Jadi nggak mau ganti pakaian, langsung ganti pakaian dulu, istirahat, baru nanti sambil minum masuk kelas lagi. Jadi nggak ngantri panjang. Kemudian berikutnya, bagaimana ketika menghadapi internet yang sudah mudah sekali kita akses, via gadget dan lain sebagainya. Kita juga sudah tahu batasan-batasan mana yang sudah boleh, mana yang tidak boleh. Ya, kalau ada yang ingin kalian ketahui, silakan tanyakan kepada guru, kepada orang tua. Ya, jangan bertanya kepada di luar yang bisa membimbing. Bisa jadi informasi yang diterimanya keliru. Paham ya? Yang ditanyakan saja, jangan malu kepada orang tua untuk bertanya hal-hal tabu seperti ini. Ya, daripada carinya di luar, mending tanya kepada orang tua. Lalu berikutnya, tidak berkelompok ya. Di sekolah ini banyak sekali teman. Ya, tidak sendiri-sendiri. Kan ada di sekolah juga selain untuk mencari ilmu, juga untuk bersosialisasi ya. Cari teman sebanyak mungkin, kemudian tentukan mana teman yang baik, mana teman yang tidak perlu diikuti. Ya, seperti kata Kak Adi, kalau kita berkumpul dengan orang baik atau dengan penjual parfum akan terbawa wangi. Tapi kalau ikut-ikutannya sama pedagang jengkol, ya ikut baunya bau jengkol, nggak bisa jadi bau parfum. Paham ya? Lalu sudah bisa memprotek diri ketika banyak sekali gangguan dari luar, entah itu ajakan-ajakan, kita sudah bisa memprotek diri. Maaf saya tidak bisa, maaf saya tidak mengikuti kalian, nah, seperti itu. Sudah bisa menentukan sikap, cari alasan apapun ketika diajak untuk tidak mengikuti. Paham? Kadang ketika kita tidak niat, kalau sudah ikut-ikutan jadi terbawa. Ya, ingat, pengaruh lingkungan jauh lebih besar daripada protek yang dilakukan oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Kitanya yang harus bisa jaga diri sendiri. Mungkin untuk seminar kali ini cukup sekian. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Adi, Bu Herlin, dan Ibu di akhir ini bisa menjadi bekal untuk kalian untuk betul-betul bisa menjaga diri untuk hal semacam ini. Dicukupkan. Nanti istirahat dulu sampai ada bel, nanti tetap kembali ke kelas masing-masing, kegiatan bebas dulu, oke? Terima kasih. Sampai ada bel ya, sampai ada bel berarti nanti kalau ada guru masuk juga bel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, jalannya tidak laki-laki dulu.